Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Felix Pot. Ya, seperti biasa kita akan mereview beberapa video atau beberapa konten yang mengandung tentang 7 ter gitu kan, terkaya, terhebat, terbesar gitu kan, terkecil, tertinggi gitu kan. Kita akan bahas secara menyenangkan ya teman-teman. Kita akan membahas 7 negara terkaya di dunia. Oke? Yang pertama adalah negara Qatar. Negara Timur Tengah ini menjadi negara terkaya di dunia urutan 1 dengan PBD atas dasar paritas daya beli mencapai 132.886 dolar Amerika Serikat. Sumber kekayaan negara ini diketahui berasal dari cadang minyak, gas, petrokimia yang sangat besar, tidak sebanding dengan populasi yang sangat kecil, yakni hanya 2,8 juta. Jadi karena penghasilan negara sangat besar seperti biasa ya teman-teman, Timur Tengah terkenal dengan minyak dan gasnya. Berhubung negara ini cuma 2,8 juta jiwa, jadi ya semuanya kebagian uang intinya gitu ya. Sehingga pembangunan arsitektur ultramodern untuk gedung hingga masuk dalam daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun terakhir. Dikarenakan saat ini sedang pandemi COVID-19, Qatar juga menjadi satu negara yang terdampak dengan jumlah kasus terkonfirmasi melebihi 100.000 jiwa. Namun yang mengejutkannya, perekonomian diproyeksikan akan terus tumbuh dalam jangka menengah di tengah peningkatan produksi gas dan investasi menjelang Piala Dunia 2022. Next, yang kedua adalah Luxembourg. Negara Luxembourg adalah negara dengan penduduk sebanyak 600.000 orang atau 600.000 jiwa. Sama aja lah, itulah ya. Ini berhasil menepati sebuah urutan kedua negara terkaya di dunia. Terletak di jantung Eropa, negara yang berpenduduk 600.000 orang, ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan baik kepada turis maupun warganya. Luxembourg juga menggunakan bagian besar kekayaan untuk menghadirkan perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik bagi rakyatnya, yang sejauh ini menikmati standar hidup tertinggi di zona Eropa. Wow, luar biasa. Pindah yuk, pindah. Namun meski krisis keuangan global dan tekanan dari UE dan OECD untuk mengurangi kerahasiaan perbankan hanya berdampak kecil pada ekonomi, wabah COVID-19 memaksa banyak bisnis tutup dan pekerja kehilangan pekerjaannya. Sebuah layanan statik pemerintah nasional telah menyatakan bahwa mereka memperkirakan resesi akan berlangsung sesingkat mungkin. Dan pada 2021, PDB negara tersebut akan pulih sebesar 7% dari 6% tahun ini. Wow, luar biasa ya. Yang ketiga adalah negara tetangga kita, bro, Singapura, oke? Negara di kawasan Asia Tenggara ini berhasil menduduki posisi ketiga terkaya di dunia. Loh, kok bisa? Padahal negaranya kecil. Bukan itu rasionya, teman-teman ya. Jadi, terkaya itu bisa lebih di sini adalah massa atau rakyatnya itu memiliki rata-rata kekayaan yang sangat tinggi. Jadi rakyat miskinnya tuh sedikit gitu. Yang saya tangkap sih itu ya teman-teman ya. Singapura adalah surga fiskal yang makmur di mana keuntungan modal dan dividen bebas pajak. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya semuanya ya. Tapi bagaimana Singapura bisa begitu makmur? Bagaimana bisa? Ketika negara kota itu merdeka pada 1965, setengah dari populasi buta huruf. Dengan hampir tidak ada sumber daya alam, Singapura berhasil bangkit melalui kerja keras dan kebijakan cerdas menjadi salah satu tempat paling ramah bisnis di dunia. Saat ini Singapura adalah pusat perdagangan, manufaktur, dan keuangan yang berkembang pesat. Bahkan yang terpenting 97% dari populasi orang dewasa sekarang melek huruf loh. Wow, luar biasa sekali. Padahal negaranya lebih muda dari kita ya, merdekanya 65. Berarti 20 tahun lebih muda dari Indonesia ya. Tetapi bukan berarti bahwa mereka telah kebal dari efek penurunan global. Pada kuartal kedua tahun ini, ekonomi anjlok di tingkat 41%. Menjatuhkan negara ke dalam resesi
untuk pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir. Yang keempat, kita lanjut aja, adalah negara Brunei Darussalam. Siapa yang nggak tahu negara Darussalam ya teman-teman, terutama orang Indonesia maksudnya. Bukan hanya Singapura, negara lain dari kawasan Asia Tenggara yang masuk jajaran terkaya di dunia, yakni Brunei Darussalam pun masuk, bro. Negara yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah ini ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa. Diketahui kekayaan tersebut bersumber dari cadangan minyak dan gas alam yang tersedia di negara itu. Diperkirakan kekayaan itu bisa mencapai sekitaran 28 miliar dolar Amerika Serikat, bos. Luar biasa sekali. Atau setara dengan kalau dirupiahkan 392 triliun, anjir, bayangkan. Sedangkan penduduknya cuma sedikit. Itu kenapa mereka kaya-kaya semua? Ayo pindah yuk ke sana. Enggak, kita bercanda. Kita harus bangun negara kita agar bisa seperti mereka. Bahkan kekayaan tersebut lebih dari 50 kali kekayaan Ratu Elizabeth di Inggris. Luar biasa sekali. Yang kelima, ini adalah negara McGregor. Sorry. Ini adalah negara Irlandia. Ya, Irlandia itu negara yang termasuk kalau nggak salah UK, jadi tergabung pada kerajaan Inggris gitu. Pertumbuhan negara di kawasan Eropa ini sepertinya tidak ada yang dapat menghalangi. Loh, kenapa? Sementara seluruh Eropa menghadapi semua jenis ketidakpastian seperti Brexit, ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat, krisis pengungsi dan imigran, ekonomi Irlandia terus meningkat loh. Kok bisa? Irlandia berhasil menempati urutan ke-6 dengan PPP sebesar 83.399 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,1 miliar, men, anjir. Luar biasa itu. Walaupun saya kurang sedikit paham, gak apa-apa lah ya. Pada 2019, sementara zona euro tumbuh hanya 1,2%, Irlandia meningkat lebih dari 5,5%. Wow, mengkonsolidasikan perannya sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat di benua itu. Next, ada negara Norwegia. Wow, Norwegia, bro, sangat ingin ke sana, bro, ya. Sejak penemuan cadangan lepas pantai yang besar pada akhir 1960-an, mesin ekonomi Norwegia telah digerakkan oleh minyak, bro. Sebagai salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Eropa Barat, negara ini telah diuntungkan selama beberapa dekade dari kenaikan harga. Tetapi tidak lagi setelah harga anjlok ditambah pandemi global terjadi membuat ekonomi terjun bebas. Wow, saat ini perekonomian yang tergantung pada ekspor ini menghadapi resesi pertamanya sejak krisis keuangan global loh. Apakah ini berarti bahwa kekayaan akan berkurang secara signifikan? Sepertinya tidak. Pada Juni, hanya beberapa minggu setelah memangkas suku bunga menjadi 0, Gubernur Bank Sentral negara tersebut mengatakan dia terkejut dengan kecepatan dan kekuatan rebound ekonomi dan produktivitasnya. Wow, luar biasa sekali. Ya, selanjutnya adalah kita akan melanjut ke nomor 7 ini ya. Nomor 7 ini adalah Uni Emirat Arab. Pertanian, perikanan, dan mutiara perdagangan dahulunya adalah ekonomi negara ini. Kemudian minyak ditemukan pada tahun 1950-an, bro, dan membuat segalanya berubah. Wow, itu 5 tahun setelah kita merdeka ya. Saat ini penduduk yang sangat kosmopolitan, wow, menikmati kekayaan yang melimpah dan arsitektur Islam tradisional bercampur dengan pusat perbelanjaan mewah. Dan pekerja datang dari seluruh dunia, bro, terpikat oleh gaji bebas pajak sambil menikmati terik matahari. Sampai berjemur kali ya. Terik matahari sepanjang tahun, men. Kalau di Eropa kan musim panas cuma satu musim. Kalau ini sepanjang tahun musim panas, karena hanya sekitar 20% penduduk yang tinggal di negara itu yang sebenarnya lahir secara lokal. Berarti sisanya orang-orang luar dong. Wah, pantas pada betah. Gajinya gede kok, bebas pajak lagi. Ekonomi di Uni Emirat Arab atau Arab Saudi ini juga semakin tersertifikasi di luar sektor hidrokarbon secara tradisional dominan. Terdapat sektor lain seperti perdagangan dan keuangan serta konstruksi dan pariwisata yang merupakan untuk sekarang menjadi
industri yang utama. Wow, luar biasa sekali bro. Ya, berikut adalah 7 negara terkaya di dunia. Teman-teman semoga terhibur ya, dan yang paling penting itu semoga teman-teman terinspirasi, teredukasi dan mendapatkan manfaat informasi yang baik buat teman-teman ya. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe, like, share, komen, dan share ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Maksudnya lonceng guys, sorry ya. Goodbye.